Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Aziz dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah ilmu fikih yang berjudul Imam Mazhab dan Pemikiran Fikih. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11 dimulai dari saya, Naura Safinatun Najah, kemudian Munifatul Aini Jisbah, kemudian Novi Syafaatun. Untuk pembahasan pertama tentang pengertian dan faktor-faktor penyebab lahirnya mazhab dalam hukum Islam akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk pembahasan kedua mengenai 4 mazhab akan disampaikan oleh Munifatul Aini Jisbah. Untuk pembahasan ketiga tentang mazhab lain akan disampaikan oleh rekan kami Novi Syafaatun. Kita akan membahas tentang pengertian mazhab. Secara bahasa, kata mazhab itu adalah bentuk kata yang dasarnya zahaba yang berarti pergi. Mazhab adalah bentuk isim makan dan juga bisa menjadi isim zaman dari kata tersebut sehingga bermakna jalan atau tempat untuk berjalan atau waktu yang berjalan. Namun secara istilah yang digunakan di dalam ilmu fikih, kata mazhab itu didefinisikan oleh Asyarkani sebagai pendapat yang diambil oleh seorang imam dan para imam dalam masalah yang terkait dengan hukum-hukum ijtihadiyah. Ini adalah faktor-faktor penyebab lahirnya mazhab dalam hukum Islam. Sini saya akan menjelaskan 3, yaitu yang pertama karena sumber hukum, kedua perbedaan metodologi, yang ketiga perbedaan lingkungan. Yang sumber hukum itu jumhur ulama dalam tradisi usul fikih mengakui adanya 4 dalil hukum yang disepakati, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Keempatnya kemudian dikenal dengan Al-Muttafaq alaih. 2 yang pertama merupakan sumber primer, sementara Ijma dan Qiyas merupakan derivasinya. Kendati keempatnya merupakan dalil hukum yang disepakati, namun ada pengakuan yang berbeda dari masing-masing kelompok mengenai otoritas keempatnya. Yang kedua adalah perbedaan metodologi. Dalam cakupan metodologi misalnya ada pola pemahaman nas yang berbeda antara ulama Sunni dan kelompok Al-Zairi. Yang pertama menggunakan metode istinbat yang melibatkan akal dan berinteraksi dengan nas. Sementara yang kedua cenderung menafikan peran akal. Perbedaan ini pada gelarnya melahirkan mazhab yang berbeda sebagai manifestasi perbedaan metode istinbat hukum yang dipakai. Yang ketiga adalah perbedaan lingkungan. Lingkungan yang berbeda memberikan pengaruh bagi munculnya mazhab. Hijaz sebagai daerah yang relatif statis dengan pola perkembangan sosial yang lamban memiliki warna hukum yang berbeda dengan Irak. Misalnya perbedaan antara Hijaz dan Irak ini tuh pada gelarnya juga turut memberikan kontribusi pada lahirnya mazhab di daerah masing-masing. Materi yang ketiga yaitu mazhab 4. Yang pertama mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Ia berasal dari Kufah, dari keturunan bangsa Persia. Beliau hidup dalam 2 masa, Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini dinisabahkan kepada pendirinya, Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi. Beliau adalah pendiri mazhab Maliki, imam penduduk Madinah dalam urusan fikih dan hadis setelah tabi'in. Dan beliau dilahirkan di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dan meninggal di masa Khalifah Al-Rashid di Madinah. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini didirikan oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah pada kakek beliau Abdu Manaf. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina atau Syam tahun 150 Hijriah. Tahun wafatnya Abu Hanifah dan wafat di Mesir tahun 203 Hijriah. Mazhab Syafi'i ini diakui sebagai mazhab fikih terbesar jumlah pengikutnya di seluruh dunia. Yang terakhir, mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ini didirikan oleh Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Al-Hanbal Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad dan tumbuh besar di sana hingga meninggal pada bulan Rabiul Awal. Mazhab Hanbali ini adalah mazhab yang paling sedikit jumlah pengikutnya. Selain dari mazhab 4 di atas, ada mazhab lain yaitu 1. Mazhab Zahiri. Pendiri mazhab ini adalah Dawud bin Ali Abu Sulaiman Al-Asfahani Ad-Dahiri. Ia termasuk ahli hadis dengan tingkatan hadis yang menguasai hadis dan ilmunya secara keseluruhan. Di samping ia seorang ahli fikih, mujtahid, memiliki mazhab tersendiri. Sebelumnya ia adalah pengikut mazhab Syafi'i di Baghdad. Mazhab Zahiri adalah mazhab yang mengambil hukum dan mengamalkan dengan makna tekstual atau zahir Al-Quran dan Sunnah selama tidak ada dalil yang memberikan petunjuk selain makna tekstual. Yang kedua ada mazhab Syiah As-Saidiyah.
Pendiri mazhab ini adalah Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain. Ia adalah Imam Syiah Al-Zaidiyah. Ia seorang imam di zamannya dan seorang ilmuwan luas. Sebab ia menguasai ilmu Al-Quran, qiraat fikih, bahkan ia terkenal dengan julukan Haliful Quran. Di masa pertumbuhan pertama, mazhab ini tidak jauh berbeda dengan mazhab ahli sunnah, hanya beberapa masalah saja yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada mazhab Syiah Imamiyah. Pendiri mazhab ini adalah Ibu Abdullah Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin. Kitab fikih pertama dalam mazhab Syiah Imamiyah termasuk kitab Risalatul Halal wal Haram karangan Ibrahim ibnu Muhammad Abu Yahya Al-Madani Al-Islami yang dia riwayatkan dari Imam Ja'far As-Siddiq. Kemudian yang keempat ada mazhab Ibadliyah. Pendiri mazhab ini adalah Abu Syadza Jabir bin Zaid, termasuk dari kalangan tabi'in yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ia berguru kepada Ibnu Abbas R.A. Mereka berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, Istisab, perkataan sahabat. Mazhab Ibadiyah terkenal dengan pendapat-pendapat sebagai berikut. Yang pertama, tidak disyariatkan mengusap sepatu dalam wudhu di perjalanan sebagai ganti mencuci kaki dalam wudhu, seperti hal pendapat Syiah Imamiyah. Yang kedua, tidak mengangkat tangan dalam takbiratul ihram dalam sholat, tidak sedekap dalam sholat saat berdiri, dan hanya sekali salam di akhir sholat, seperti halnya pendapat Maliki dan Zaidi. Yang ketiga, bagi orang junub yang masuk waktu pagi hari bulan puasa, maka ia harus membatalkan puasa. Presentasi dari kelompok 11. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.